Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku dimanapun berada. Kiranya kasih dan sukacita senantiasa bersama-sama dengan kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita beroleh kekuatan, kita beroleh hikmat untuk melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan kita. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 10 Januari 2022, tertulis dalam kitab Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang seseorang sering sekali mengabaikan kasih sayang yang dia terima. Sering sekali menyalahgunakan kepercayaan yang didapatkan di dalam hidupnya. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, mereka adalah umat pilihan, anak-anak kekasih hati Tuhan. Mereka tahu mereka adalah orang-orang yang diberkati. Di dalam kehidupan seperti inilah membuat mereka mulai jauh dari Tuhan. Mereka abai akan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang yang diberikan seharusnya membuat umat Israel semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka mengasihi Tuhan, seharusnya mereka harus berkorban apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan umat pilihan itu. Di dalam kasih sayang Allah, mereka berpaling dan meninggalkannya. Di dalam kasih sayang Allah, mereka melukakan hati Tuhan dengan menyembah berhala. Di dalam kasih sayang Tuhan, mereka tidak lagi memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata kemunafikan, kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan karena kesombongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bersedih melihat orang yang seperti itu. Kita yang dikasihi Tuhan, kita yang diangkat anak di dalam Yesus Kristus, karena kita sudah beroleh keselamatan di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu kita pun bertanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan? Tetapi sering sekali di dalam kehidupan kita mengecewakan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan, diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan, kita melukakan hati Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Sering sekali perkataan kita membuat Tuhan bersedih. Seperti apakah itu? Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan yang bertubi-tubi silih berganti, kita mulai meragukan Tuhan. Di manakah Tuhan? Atau jangan-jangan Tuhan sudah tidak ada. Dia sudah pergi jauh-jauh dari kita. Kita meragukan kasih sayangnya. Padahal tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Jika kita diperhadapkan dengan kesulitan, jika kita diizinkan dengan kesusahan, saat itu Tuhan sedang memegang kita. Tuhan sedang membentuk, mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Pergumulan, persoalan, kesakitan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ketika kita boleh melewati berbagai-bagai kesulitan, maka di sana kita akan bisa menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kita melukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita sering melupakan Tuhan.
Kita sering melakukan hal-hal yang untuk menyenangkan hati kita. Yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyenangkan. Kita sangat terbuka atau bahkan dengan sukacita, dengan rela melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Lihatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti apa perbuatan bangsa Israel. Seperti apa perkataan mereka yang melukakan hati Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengubah mereka dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam nats renungan kita pada hari ini. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Artinya Tuhan memberkati orang-orang lain. Orang yang di luar dari umat Israel. Jadi jangan kita pikir kalau kita Kristen, kalau kita orang pengikut Kristus, kita katakan hanya kita yang dikasihi Tuhan. Tidak. Tuhan mengasihi semua umat, semua bangsa di dunia. Terlebih-lebih mereka yang hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk mengubah umat Israel. Tuhan memakai cara yang tidak pernah kita pikirkan untuk mengubah hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah kebesaran Tuhan. Ketika engkau melihat kebesaran Tuhan, maka sebesar apapun persoalan yang kau hadapi itu akan menjadi kecil. Lihatlah kebesaran Tuhan. Sesakit apapun pergumulan yang kau rasakan, itu tidak akan membuatmu terjatuh. Karena kebesaran Tuhan itu dinyatakan di dalam kasih-Nya. Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan memberikan bibir yang bersih, bibir yang baik kepada semua umat agar mereka memanggil nama Tuhan. Dan tentu setiap kita yang berdosa, Tuhan pun menginginkan kita memanggil namanya. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, berpulanglah, kembalilah ke jalan kebenaran, dan terimalah bibir yang baik, bibir yang bersih, bibir yang murni yang dari Tuhan, agar setiap perkataanmu menyenangkan hati Tuhan. Setiap perkataanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, yaitu berbuat segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah di dalam kebaikan dan kebenaran. Biarlah Tuhan yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha agung, yang patut untuk kita sembah dan kita muliakan. Sebesar apapun persoalanmu, percayalah kuasa Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Sesedih apapun perasaanmu, percayalah cinta kasih Tuhan lebih besar dari semua kesedihan, kelukaan, penderitaan yang kau alami. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lakukan yang baik, yang berkenan kepadanya. Karena engkau adalah anak-anak pilihan. Engkau adalah kekasih hatinya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pengampunan-Mu, pemulihan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kuatkan kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami, tetapi biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi saudara kami yang sakit. Kuatkan dan teguhkan hati mereka di dalam iman kepadamu. Dan biarlah di dalam iman kepadamu mereka beroleh kesembuhan. Berikan jalan keluar, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Biarlah di dalam Tuhan setiap kami yang bergumul mendapatkan berkat yang daripadamu, dan kami boleh hidup berbahagia hari ini, esok, dan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.